Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Haris Radian dari SMA N1 Cibung Bulang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keseimbangan benda tegar untuk PJJ yang ke-12 materi fisika SMA kelas 11 semester 1. Pertama-tama kita akan membahas dulu persyaratan untuk keseimbangan benda tegar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas keseimbangan translasi di mana syaratnya adalah sigma F-nya harus sama dengan 0. Kemudian kita akan menambahkan persyaratan berikutnya yaitu keseimbangan rotasi. Jadi kalau pada keseimbangan translasi sigma F-nya atau jumlah gayanya harus sama dengan 0, maka pada keseimbangan rotasi sigma torsinya harus sama dengan 0 atau jumlah momen gayanya harus sama dengan 0. Jadi syarat keseimbangan benda tegar adalah harus seimbang secara translasi maupun rotasi. Jadi syarat keseimbangan benda tegar adalah sigma F harus sama dengan 0 dan sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh berikut ini ya. Jadi dari contoh ada soal, perhatikan gambar di samping ini. Massa batang penyangga 2 kg dengan panjang 1 meter. Massa beban 5 kg. Tentukan A. Tegangan tali yang menghubungkan batang ke dinding. Yang B-nya gaya normal dinding akibat batang penyangga. Jadi kalau kita lihat di gambar, ada sebatang kayu ya, digunakan penyangga yang dihubungkan dengan tali ke dinding. Kemudian sudut antara batang kayu dengan talinya adalah 30 derajat. Kemudian di ujung batang ada beban. Dari soal tersebut, maka kita mengetahui yang pertama adalah massa batangnya adalah 2 kg. Kita anggap massa batang adalah M1 ya. Jadi 1 itu menandakan batangnya. Massa batangnya 2 kg. Kemudian massa bebannya, kita anggap massa beban adalah M2. M2-nya adalah 5 kg. Kemudian panjang batangnya adalah 1 meter. Kita anggap R-nya adalah 1 meter. Karena batang punya massa dan beban juga punya massa, maka ada dua buah berat ya, berat batang dan berat beban ya. Jadi kita gambarkan saja di sini. Kita tentukan dulu porosnya. Porosnya itu berada di samping kiri batang berhimpit dengan dinding. Kenapa porosnya samping kiri? Perhatikan kalau talinya putus, maka batang akan jatuh ya dengan porosnya itu berada di dinding. Nah, kemudian karena batang mempunyai massa, maka dia mempunyai berat batang. Kita anggap saja berat batangnya adalah W yang pertama. Berat yang pertama adalah W1. Nah, W1 itu berada di tengah-tengah batang. Berarti jarak antara W1 terhadap poros, kita anggap saja R1. R1-nya adalah setengah meter. Karena panjang batangnya adalah 1 meter, tengah-tengahnya adalah setengah meter. Kemudian kita perhatikan bebannya itu punya berat, kita anggap sebagai W2. Nah, W2 itu jarak antara beban terhadap poros adalah sama dengan jarak batangnya ya, sama dengan panjang batangnya, sehingga jarak R2-nya adalah 1 meter. Kemudian kita tentukan gaya-gaya yang bekerja juga di sini. Perhatikan bahwa batang itu disangga oleh tali. Maka di sini timbul gaya tegangan tali T. Nah, tegangan tali T ini bisa kita uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Jadi kalau kita uraikan ke sumbu X adalah T cos theta dan ke arah sumbu Y-nya adalah T sin theta. Nah, T cos theta itu mendorong ke arah kiri ya. Perhatikan di sini T cos theta mendorong ke arah kiri, sementara di sebelah kiri ada dinding, maka dinding akan memberikan tahanan sebesar gaya normal N. Jadi gaya normalnya adalah gaya yang menahan dinding terhadap batang. Nah, dari soal tentukan tegangan tali yang menghubungkan batang ke dinding. Berarti yang ditanya adalah yang pertama adalah T-nya. Kemudian yang kedua adalah gaya normal dinding akibat batang penyangga. Yang ditanya kedua adalah N. Jadi pertanyaannya adalah T dan N. Setelah menghimpun yang diketahui, kita akan menjawab satu persatu ya. Jadi kita akan menjawab yang pertama dulu. Yang pertama adalah yang ditanya adalah tegangan talinya. Ya, maka kita menggunakan persyaratan keseimbangan rotasi di mana sigma torsi sama dengan 0.
ya. Perhatikan torsi adalah perkalian antara gaya dengan lengannya ya, dengan panjang lengannya. Dan kita lihat gaya yang dihitung adalah gaya yang tegak lurus. Di sini gaya yang tegak lurus kalau lihat di gambar ada W1, W2 dan T sin theta. Sementara besarnya T saja itu miring ya, kemudian T cos theta itu arah sumbu X, dan besarnya N juga arah sumbu X, berarti tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya W1, W2, dan T sin theta. Berarti ada torsi yang pertama untuk W1, torsi yang kedua adalah untuk W2, dan torsi yang ketiga adalah untuk T sin theta, jadi torsi T. Perhatikan W1, W2 itu searah, arahnya ke bawah ya. Sementara T sin theta arahnya ke atas. Berarti torsi talinya berlawanan arah dengan W1 dan W2. Sehingga kita jumlahkan torsi yang pertama ditambah torsi yang kedua dikurangi torsi yang T sama dengan 0. Ya, jadi kenapa dia negatif? Karena berlawanan arah. Nah, karena negatif bisa pindah ruas ke kanan menjadi positif torsi T-nya ya. Kita jabarkan, torsi yang pertama itu adalah untuk W1, torsi yang kedua untuk W2, dan torsi yang T-nya adalah untuk T sin theta. Sehingga kita masukkan W1 kali R1 ditambah W2 kali R2 dikurangi T sin theta dikalikan dengan R sama dengan 0. Nah, min T sin theta dikalikan R itu bisa pindah ruas ke arah kanan ya. Kenapa besarnya T sin theta kali R? Karena T sin theta berada jaraknya terhadap poros sebesar R. Ya, kita jabarkan, maka min tan sin theta dikalikan R bisa pindah ruas ke kanan jadi positif. W itu adalah M kali G, sehingga M1 kali G dikali R1 ditambah M2 kali G kali R2 sama dengan T sin theta. T sin theta-nya 30 derajat ya, T sin 30 derajat dikalikan dengan R. Kita masukkan angkanya, M1-nya 2 kg, M2-nya 5 kg, R1-nya 0,5, R2-nya 1 meter, dan panjang R-nya adalah 1 meter ya. Jadi kita masukkan 2 kali 10 kali 0,5 ditambah 5 kali 10 kali 1 ditambah T kali setengah sin 30 setengah ya, dikalikan dengan 1. Sehingga jawabannya 2 kali 10 kali 0,5 adalah 10, 5 kali 10 kali 1 adalah 50, dan T kali setengah kali 1 adalah setengah T. Nah, perhatikan 10 tambah 50 adalah 60, 60 adalah setengah T, maka T-nya adalah 120 Newton. Jadi untuk jawaban tegangan talinya besarnya adalah 120 Newton. Terjawab ya untuk pertanyaan A. Nah, setelah terjawab pertanyaan A, tegangan talinya sebesar 120 Newton, kita akan mencari gaya normalnya, gaya normal N. Perhatikan gaya normal N, di sini saya gambarkan dengan panah berwarna biru, itu arahnya ke arah sumbu X ya. Jadi N itu pasangan gayanya adalah T cos theta. Maka kita gunakan untuk keseimbangan translasi ya, di mana dia salah dengan sumbu X, maka sigma Fx sama dengan 0. Di mana N ke arah kanan, T cos theta ke arah kiri saling berlawanan ya, jadi saling mengurangi. Jadi kalau saya jabarkan jumlah gayanya adalah N dikurangi T cos theta sama dengan 0. Nah, min T cos theta itu bisa pindah ruas ke kanan menjadi positif, sehingga N sama dengan T cos 30 derajat. Nah, tadi T-nya sudah kita hitung ya, T-nya adalah 120 Newton, dan cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi 120 kali setengah akar 3 besarnya, jadi besarnya N adalah 60 akar 3 Newton. Sudah terjawab ya, pertanyaan A, tegangan talinya adalah 120 Newton, pertanyaan B, gaya normal dindingnya adalah 60 akar 3 Newton. Baik, setelah kita membahas contoh tadi di atas, sekarang silahkan kalian mencoba latihan berikut ini ya. Jadi ada pertanyaan, perhatikan gambar di samping ini, massa batang penyangga 2 kg dengan panjang 1 meter. Massa bebannya 5 kg. Tentukan tegangan tali yang menghubungkan batang ke dinding, kemudian yang B-nya adalah gaya normal dinding akibat batang penyangga. Nah, soalnya hampir sama dengan contoh yang tadi ya. Perbedaannya adalah di mana kalau yang tadi bebannya itu berada di ujung batang, sementara ini bebannya tidak berada di ujung batang, cuma berada 75 cm dari dinding. Jadi bebannya ditaruh 75 cm dari dinding. Ya, silahkan kalian kerjakan di buku kalian.
Demikianlah pertemuan PJJ kita yang ke-12 membahas tentang keseimbangan benda tegar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.